Baik, selamat pagi bagi kita semua. Saat ini kita akan memulai acara Wikilota Worship kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa untuk mengundang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka, kita akan menyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 170, Akankah kumpulkah kita. Sebentar. Akan berkumpulkah kita di tepi sungai indah, airnya yang terus mengalir dari tahta Oh ya, kita kelak beramai, berkumpul di tepi sungai permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah, di tepi sungai yang jernih, kita berjalan-jalan, menyembah Allah dan nyanyi, memuji nama Tuhan. Oh ya, kita kelak beramai, berkumpul di tepi sungai permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Buanglah semua beban buanglah semua beban Oke, suaranya mungkin lagi bermasalah, jadi kita akan nyanyi secara manual. Oke. Tuanglah semua beban kita sebelum tiba di sungai. Di sana tersedia jubah dan mahkota yang permai. Oh ya, kita kelak beramai, berkumpul di tepi sungai permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Oke, ya, ya. Sebagai lagu buka, kita akan dibawakan oleh adik kita Davi Mangki. Silakan.
Mari kita sama-sama berdoa, Tuhan Yesus. Terima kasih sudah kami dari malam sampai pagi. Sekarang kami memulai kelas ini, berkati supaya ini menjadi pertemuan kami. Berkati supaya internet ini lancar dan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian pertama yang akan dibawakan oleh Ariela dan Ariana Simatupang yang akan diputar melalui video. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities to save me. Give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I know give for you. I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that our God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy is so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I know give for you. I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I know give for you. I will live and walk by your side all the way. And walk by your side all the way. Puji Tuhan atas lagu pujian yang telah kita dengarkan. Saat ini juga kita akan kembali mendengarkan lagu pujian kedua yang akan dibawakan oleh Shiny Walingita. Kembali akan diputar.
video. Everything inside me cries for order. Everything inside me wants to hide. Is this shadow an angel or a warrior? If God is pleased with me, why am I so terrified? Someone tell me I am only dreaming. Somehow help me see with heaven's eyes. But before my head agrees, my heart it's on its knees. Holy is He, blessed am I, be born in me, be born in me. Trembling heart, somehow I believe that
Baik, puji Tuhan atas pelajaran yang kita dengarkan kembali. Sebelum kita masuk ke dua kelompok, saat ini kita akan berdoa bagi yang minggu ini berulang tahun, juga yang kemarin. Mungkin akan ada tambahan dari Miss Rifty. Baik, terima kasih, Yos. Nah, Selamat pagi semua. Selamat menjelang siang juga dan yang ada di Indonesia Tengah dan Timur ya. Terima kasih lagu-lagu pujiannya hari ini luar biasa, sangat menguatkan dan bisa dipersiapkan dengan begitu baik. Untuk doa kita hari ini, kita akan mendoakan ada teman yang berulang tahun, yaitu Flying dan Caleb. Benarkah? Mana Flying dan Caleb nih? Iya, Miss. Selamat ulang tahun, Flying. Caleb juga. Makasih, Miss. Oke, bersyukur untuk Miss. ya. Nah, sebelum kita doakan, mungkin kalian ada usulan doa, Flying dan Caleb? Kesehatan aja, Miss. Kesehatan. Oke. Ada lagi? Dari Caleb? Miss, tolong doakan pendidikan. Pendidikan, oke. Nah, ngomong-ngomong Flying dan Caleb ini udah genap berapa tahun nih? 13 tahun, Miss. Flying 13 tahun, Caleb, ya? 9 tahun. 9. 9 tahun, Caleb? Oh, oke. Minta maaf ya tadi agak terpotong, jadi Miss nggak terdengar baik-baik. Jadi Caleb genap 9 tahun, Flying genap 13 tahun, dan minggu lalu adalah mama dari Flying dan kakak Nikto, Ibu Noviana ya, yang berulang tahun. Minta maaf karena ternyata sebelumnya kita salah tanggal ya. Kita sudah doakan, ternyata salah tanggal, tapi nggak apa-apa, jadi double blessed ya untuk mama dari Flying dan Nikto. Jadi yang akan mendoakan di sini sudah ada Pendeta Pio dan saya serahkan. Oh ya, dari Flying juga tambahan doakan pelayanan dari Flying dan keluarganya. Karena kebetulan Flying adalah keluarga pendeta ya. Dan Caleb juga bersama keluarga pelayanan bersama Healing Way. Oke, disilahkan Pendeta Pio. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada atas campur tangan Tuhan saja. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, yang terus kami rasakan sampai pada saat ini. Sehingga di saat ini kami boleh bertemu kembali, walaupun melalui virtual, tapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa, sebelum kami melanjutkan akan kegiatan kami memiliki beberapa pergumulan, bahkan usulan doa yang ingin kami sampaikan ke hadapan Tuhan. Di antaranya ya Tuhan, kami bersuka cita karena di hari yang indah ini, Tuhan memberkati kami, amat terlebih khusus, Tuhan memberikan pertambahan usia kepada adik Flying dan juga adik Caleb. Kami percaya ya Tuhan, berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka berdua akan terus mereka rasakan. Bahkan di tahun yang baru bagi kehidupan mereka, Tuhan juga telah menyediakan berkat-berkat yang melimpah. Doa khusus hamba-Mu, Tuhan kiranya memberkati mereka berdua dalam pertambahan usia, Tuhan berikan berkat yang sempurna,
fisik, mental, dan spiritual, Tuhan terus tambahkan dalam kehidupan mereka, sehingga kedua anak ini boleh menjadi anak yang baik, dengar-dengaran akan orang tua, bahkan mereka boleh menjadi alat Tuhan di kemudian hari. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati dalam kehidupan kekeluargaan mereka yang setia dalam melayani Tuhan. Tuhan juga terus memberkati, jaga lindungi, Tuhan berikan berkat kesehatan dalam kehidupan mereka, sehingga dengan tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis, mereka tetap setia dalam melayani Tuhan. Kami juga teringat ya Tuhan, di minggu yang lalu, orang tua daripada adik Flain yang berhari ulang tahun, Tuhan juga memberkati, berikan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga kami percaya ya Tuhan, dalam kehidupan kami semua akan terus diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan telah mendengarkan pergumulan kami, bahkan doa-doa kami, dan Tuhan bersedia akan menjawab doa-doa kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, saat ini juga kita akan melanjutkan kembali dua kelompok kita. Seperti biasa kita akan menentukan satu dengan yang lain. Baik, sebelum kita ke kelompok doa, Miss mau silakan yang mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Caleb dan Flain. Ulang tahun, Caleb. Selamat ulang tahun, Caleb. Waktu ulang tahun, Kak Kevin. Selamat Ulang tahun. Selamat ulang tahun, Flain. Selamat ulang tahun, Kak Flain. Oke. Baik. Sekarang kita akan berdoa di kelompok di room 1 akan bersama-sama dengan Kakak Nikto. Boleh Kak Nikto untuk pimpin? Oke, Miss. Oke, thank you. Room 2 ada Kakak Yosua, room 3 ada Miss, dan room 4 dengan Pendeta Pio. Dan seperti biasa, kalian boleh sampaikan usulan-usulan doa kalian, dan nanti akan ditentukan oleh pemimpin kelompok siapa yang akan mendoakan usulan doa itu. Setelah itu kita akan kembali ke main room, dan kita akan melanjutkan dengan lagu tema dan renungannya. Selamat berdoa, Tuhan berkati. Baik, saat ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus, juga diiringi musik. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Baik, saat ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta
Frank Rizal Tio, yang saat ini sedang melayani di daerah misi Papua Barat, pendeta jemaat di Jemaat Rufai Sorong dan Jemaat Tu Sorong yang ada di Papua. Oke, silakan, pendeta. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Oke. Sebelum kita memulai renungan, saya tadi coba-coba untuk mau tampilkan PowerPoint, tapi mungkin ada beberapa kendala, itulah sebabnya saya minta bantuan dari Miss untuk menampilkan. Oke, thank you Miss. Baik, walaupun sudah diperkenalkan tadi oleh MC, saya ingin memperkenalkan singkat lagi kembali bahwa saya adalah pendeta muda di daerah misi Papua Barat yang melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat Rufai Sorong dan juga Jemaat Victory di Sorong di bagian Papua. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita masuk dalam perenungan kita. Sebelumnya, saya undang kita kembali tunduk kepala sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan di sorga, pada pagi menjelang siang hari ini, kami siap untuk mempelajari sedikit dari firman Tuhan. Tuhan bantu kami, Tuhan berkati kami, sehingga firman yang akan kami pelajari bersama, boleh kami terima, bahkan kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Selamat pagi, pendeta. Ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih sambutannya. Saya juga berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk melayani dalam membawakan firman di ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak semua yang hadir pada saat ini, judul pembahasan kita adalah Hari Penghukuman dan Tempat Tinggal Orang Selamat. Hari Penghukuman dan Tempat Tinggal Orang Selamat. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, ketika kita melihat dua judul ini, yaitu Hari Penghukuman dan Tempat Tinggal Orang Selamat, saya ingin kita sama-sama membayangkan satu peristiwa yang akan terjadi di saat Tuhan datang pada kali yang kedua. Ada satu peristiwa yang akan terjadi di saat Tuhan datang pada kali yang kedua. Maaf, ada ribut sedikit. Kita lanjut. Hari Penghukuman dan Tempat Tinggal Orang yang Selamat. Jadi mari kita sama-sama bayangkan bahwa satu hari kelak ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu saat di mana Tuhan akan datang pada kali yang kedua dan akan terjadi sesuatu hal, yaitu di mana ada penghakiman di sana dan juga Tuhan akan mempersiapkan satu tempat bagi mereka yang selamat di sana. Mari kita masuk dalam pembahasan. Baik adik-adik semua, saudara-saudara, kalau kita buka dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah menjelang peristiwa Tuhan datang,
menjelang peristiwa Yesus datang, ternyata akan ada penghakiman di sana. Akan ada penghakiman di sana. Dan firman Tuhan jelas menyatakan bahwa ketika Tuhan datang dengan beribu orang-orang kudus, mereka hendak menghakimi orang-orang yang layak ataupun yang pantas mendapatkan hukuman tersebut. Di sini dikatakan bahwa penghakiman itu berlaku bagi mereka yang dalam perbuatan mereka fasik, kata-kata mereka itu nista, bahkan mereka yang sering melakukan dosa ataupun kejahatan. Selanjutnya, dalam kitab Matius pasal 25 ayat 32, firman Tuhan berkata demikian. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Berarti dengan ayat ini memberikan suatu gambaran bahwa ternyata kita ini ataupun umat-umat manusia ini ketika Tuhan datang, kita itu diibaratkan sama seperti domba dan kambing. Dan yang terjadi adalah di saat Tuhan datang, domba dan kambing ini akan dipisahkan. Mana yang penurut kepada Tuhan, mana yang tidak turut kepada Tuhan. Itulah sebabnya memberikan satu pertanda dalam kehidupan kita semua, baik adik-adik, orang dewasa, bahkan siapa saja. Kita harus pastikan kita menjadi orang yang menuruti apa yang Tuhan, ataupun kita harus menjadi orang yang penurut. Sehingga ketika nanti dipisahkan mereka yang nanti akan diselamatkan dan mereka yang nanti akan dihukum, kita tergabung dalam kelompok mereka yang dipisahkan untuk diselamatkan. Bukan kita dipisahkan untuk mendapatkan hukuman. Selanjutnya, nah di sini dikatakan, di slide selanjutnya dikatakan apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan? Di sini dikatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan, yang terjadi adalah Allah memberi amaran bahwa akan ada penghukuman. Allah memberi amaran bahwa akan ada penghukuman. Contoh dalam Alkitab, kalau kita bisa lihat dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 7, ada kisah di sana yang saya percaya kita semua sudah tahu, yaitu kisah ketika Nuh berkhotbah, dia berusaha mengamarkan bahwa Tuhan tidak mengindahkan apa yang mereka buat pada saat itu. Bahkan dalam kitab Kejadian pasal 6 dikatakan bahwa manusia yang hidup di zaman Nuh itu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan dikatakan setiap manusia yang hidup di zaman Nuh itu dorong punya keinginan hati itu selalu membuahkan kejahatan. Itulah sebabnya sebelum Tuhan menurunkan air bah, yang dia lakukan adalah dia suruh Nuh untuk pergi berkhotbah. Sampaikan kepada orang-orang pada saat itu bahwa Tuhan akan membinasakan bumi. Jadi kalau Tuhan mau binasakan bumi, cara agar kalian harus diselamatkan adalah menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi yang terjadi adalah dalam kitab Kejadian pasal 7, cuma 8 orang yang selamat. Sangat disayangkan. Selanjutnya dalam Kejadian pasal 19, di sana juga kisah tentang Lot. Ketika amaran Tuhan disampaikan bahwa pergi keluar, tinggalkan kota Sodom itu, karena Tuhan akan membinasakan kota itu. Nah, ketika Lot menurut akan perintah Tuhan, maka Lot mendapatkan keselamatan. Lot mendapatkan keselamatan. Tetapi karena istrinya tidak mendengarkan baik-baik apa perintah Tuhan, yang terjadi adalah istri daripada Lot menjadi tiang garam. Dari dua cerita ini memberikan satu gambaran bahwa ternyata sebelum Tuhan mengadakan penghukuman kepada satu tempat, Tuhan selalu mengamarkan. Tuhan selalu kasih tahu, hey, yang baik adalah seperti ini.
Yang baik adalah lakukanlah ini. Tetapi seringkali kita sebagai manusia, kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya dalam Lukas pasal 12 ayat 37, firman Tuhan bilang bagaimana? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu betul. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita tidak tahu kapan musibah itu akan terjadi. Kita tidak tahu kapan penghukuman itu akan dilakukan. Itulah sebabnya kitab Lukas menyatakan bahwa perlunya kita berjaga-jaga. Perlunya kita berjaga-jaga. Sehingga ketika kita berjaga-jaga, kita bisa memastikan kita aman, kita terhindar dari penghukuman itu, dan kita tergabung dalam kelompok yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Selanjutnya, di slide selanjutnya dikatakan apa yang dilakukan saat menanti kedatangan Tuhan. Kalau tadi kita sudah lihat di slide awal apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan sampaikan bahwa kalau Tuhan memberikan penghukuman, dia selalu memberikan amaran. Jadi dia selalu memberikan perintah dulu, dia kasih tahu dulu. Dia kasih tahu bahwa oh saya akan binasakan Sodom dan Gomora. Berarti kalian harus menurut keluar daripada Sodom dan Gomora. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan itu? Apa yang harus kita lakukan? Di sini dikatakan bahwa kita harus melakukan kehendak Allah. Jangan sampai kita mendapatkan penghukuman tersebut. Kita harus menuruti kehendak Allah. Di selanjutnya dikatakan rajin bekerja. Ingat peristiwa tadi ketika Nuh meneruskan amaran daripada Tuhan, ketika Tuhan sampaikan dia ingin memusnahkan bumi. Apakah Nuh pada saat itu dia bersantai-santai saja, dia bermalas-malas saja? Tidak. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa yang Nuh lakukan adalah dia meneruskan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau Tuhan perintahkan kepada kita untuk menuruti apa yang Tuhan perintahkan dengan cara melakukan hal-hal yang baik, bantu orang lain, bantu orang tua dan lain sebagainya. Kalau kita mau menanti kedatangan Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan cara rajin bekerja, meneruskan apa yang Tuhan perintahkan. Selanjutnya dalam kitab Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata, sama halnya pada zaman Nuh. Ada di sana kawin mawin, ada di sana makan minum, mabuk dan lain sebagainya. Nah, adik-adik semua, bahkan saudara-saudara, guru-guru yang hadir, mereka tidak mendengarkan amaran Nuh, maka mereka mendapat penghukuman. Orang-orang yang hidup di zaman Nuh itu, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui apa yang Nuh sampaikan. Ketika Nuh berkhotbah kepada mereka, gantinya mereka menuruti, tapi mereka memilih untuk tidak menuruti. Mereka pilih, mereka mabuk, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apa yang terjadi buat mereka? Mereka dibinasakan. Berarti ini memberikan satu pernyataan bahwa apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan? Yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan adalah melakukan kehendak Allah. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan diselamatkan. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita sama seperti orang-orang di zaman Nuh, kita akan dihukum ataupun kita akan dibinasakan. Poin selanjutnya, banyak yang tidak percaya akan penghakiman itu. Ternyata di balik amaran yang Tuhan sampaikan, banyak juga yang tidak percaya akan penghakiman itu. Di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Kakak pendeta boleh minta satu orang anak boleh bacakan Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Boleh siapa saja yang boleh bacakan?
Aneta Selena. Ya, silakan coba. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Pukul 9. Ya, Dan 39. mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Baik, terima kasih. Jadi sama halnya dengan di zaman Nuh. Apa yang terjadi di zaman Nuh? Mereka tidak mengindahkan apa yang Tuhan sampaikan. Mereka tidak mengindahkan apa yang Nuh sampaikan. Ketika Nuh perintahkan kepada mereka untuk bertobat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi yang terjadi adalah mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya akan penghakiman itu. Sehingga yang terjadi adalah apakah mereka selamat? Tidak, mereka tidak diselamatkan. Boleh lagi satu orang di antara kita bacakan 2 Petrus pasal 3 ayat 5 sampai 7. Saya pendeta. Ya, silakan. Yang ini aja. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Oke, terima kasih. Jadi ternyata menjelang kedatangan Tuhan itu, Tuhan tidak siapkan air bah lagi. Kalau di Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39 dikatakan bahwa air bah itu nanti akan melanda bumi untuk memusnahkan mereka yang tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tetapi berbeda di 2 Petrus pasal 3 ayat 5 sampai 7. Yang terjadi bukan air bah lagi, tapi ada api yang Tuhan simpan untuk hari penghakiman nanti. Ada api yang Tuhan simpan untuk menghakimi ataupun memusnahkan orang-orang yang tidak menuruti perintah Tuhan. Jadi adik-adik semua, kakak-kakak semua, yang harus kita ingat bahwa kalau kita tidak mau dibinasakan melalui api yang disimpan itu, maka kita harus menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3, firman Tuhan berkata, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, ternyata yang membuat orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, yang membuat orang-orang tidak percaya untuk penghakiman adalah karena mereka merasa ini aman dan damai. Mereka merasa bahwa mereka sudah hidup aman, jadi mereka tidak perlu lagi menuruti perintah Tuhan. Nah, mereka tidak percaya akan ada penghakiman, sehingga masih bersenang-senang dengan keindahan duniawi, sehingga tidak sadar akan mendapat penghakiman nantinya.
Ya, sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sudah keasikan main bola mungkin, atau sudah keasikan main Mobile Legend, sampai lupa untuk berdoa. Nah, hati-hati kalau kita melakukan demikian, kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita rasa, oh kita sudah aman, kita rasa kita sudah senang, tapi kita lupa bahwa akan ada penghakiman di balik itu semua. Jadi, kalau dalam kehidupan kita, jangan sampai sudah senang-senang, sampai lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai sudah asik bermain game dengan teman-teman, sampai lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa apa yang Tuhan inginkan. Ternyata yang Tuhan inginkan dalam Wahyu pasal 3 ayat 3. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Mungkin pendeta sedang ada masalah jaringan, kita tunggu sebentar ya. oke. Oke, thank you, Miss. Minta maaf untuk semua. HP tiba-tiba keluar. Oke, mari kita lanjut. Jadi, selepas daripada kita melihat apa yang terjadi menjelang Tuhan datang pada kali yang kedua, ternyata
ada yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Apa itu? Dalam Wahyu pasal 3 ayat 3, yang Tuhan inginkan adalah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, saudara-saudara semua, adik-adik semua, di poin sebelumnya kita telah melihat bahwa ternyata yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, apa itu? Karena kita terlena dengan keindahan dunia, sehingga kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Karena orang-orang pada saat ini berpikir bahwa, oh, Tuhan datang itu masih lama. Jadi saat ini saya nikmati dulu keinginan-keinginan saya. Nanti kalau sudah mau Tuhan datang, baru saya mau setia kepada Tuhan. Tidak seperti demikian. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dikatakan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri. Pencuri kalau datang mau pencuri itu, dia tidak mungkin kasih tahu dulu, oh, nanti besok saya mau mencuri di rumahnya adik Syahin. Jadi Syahin harus berjaga-jaga sebentar malam supaya tidak kecurian. Tidak. Tuhan tidak pernah, ataupun pencuri tidak pernah kasih tahu. Dan ayat firman Tuhan juga katakan demikian. Tuhan ketika dia datang nanti, tidak ada yang tahu kapan dia datang. Itulah sebabnya harus kita berjaga-jaga. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Kita harus melakukan kehendak Allah setiap harinya. Sehingga kita melakukan ataupun kita berada dalam kelompok yang akan diselamatkan. Selanjutnya, di dalam Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Jadi Tuhan inginkan dalam kehidupan saya, kehidupan adik-adik, kehidupan guru-guru semua, yang Tuhan inginkan adalah kita harus menjaga diri kita untuk tetap ada dalam Tuhan. Kita harus menjaga hati kita untuk tetap ada dalam Tuhan. Jangan sampai kita terlena dalam kepentingan-kepentingan dunia. Jangan sampai orang punya waktu untuk hal-hal dunia lebih banyak ketimbang kita punya waktu untuk Tuhan. Slide selanjutnya, di sini dikatakan bahwa ada upah ternyata bagi orang-orang percaya. Kalau tadi kita sudah lihat satu keadaan yang terjadi, yaitu Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak percaya, mereka akan dimendasakan melalui api, dan pada saat ini ternyata ada hadiah atau ada upah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa upahnya? Keselamatan akan menjadi bagian kita. Ingat peristiwa tadi, Nuh, dia selamat karena dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Bangun bahtera dan engkau akan diselamatkan. Dan Nuh lakukan, dan Nuh selamat. Selanjutnya Lot. Apa yang Lot lakukan? Dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga Lot bisa keluar daripada Sodom dan Gomora, dan Lot selamat. Allah juga inginkan saya dan adik-adik dan kita semua yang hadir. Tuhan ingin kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan, sehingga keselamatan akan menjadi bagian kita. Kalau Tuhan perintahkan, kita harus awali dengan doa, kita harus berdoa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Yesaya pasal 45 ayat 18. Allah menyediakan tempat yang indah untuk didiami oleh kita. Mazmur pasal 37 ayat 11. Orang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan dan berlimpah-limpah. Sangat luar biasa, ternyata Tuhan mempersiapkan satu negeri bagi kita semua yang menuruti perintah Tuhan. Amsal pasal 11 ayat 31, Mazmur pasal 37 ayat 29. Kita akan mewarisi negeri dan kita tinggal senantiasa di dalamnya. Ini akan terjadi bagi mereka yang menuruti perintah Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 7, tadi sudah dibacakan.
api neraka akan menghanguskan bumi dan bumi yang sekarang dan digantikan dengan bumi yang baru. Jadi tempat yang kita diami sekarang ini cuma sementara. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka bumi ini akan dihanguskan, akan digantikan dengan bumi yang baru. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah kita dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, telah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi mungkin adik-adik tidak pernah bayangkan satu tempat yang indah, itu yang nanti akan Tuhan sediakan. Mungkin adik-adik pernah ataupun adik-adik tahu tempat yang paling indah di Indonesia ini di mana. Beberapa saat yang kemarin kakak pendeta baru pulang dari Raja Ampat. Yang kakak pendeta rasa itu tempat yang paling indah mungkin di Papua. Tapi yang Tuhan sediakan belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati manusia, itu hal ataupun itu tempat yang paling indah yang tidak bisa kita bayangkan. Sangat luar biasa. Tapi itu akan menjadi bagian kita, ada syaratnya, kalau kita menuruti perintah Tuhan. Dan yang terakhir, keindahan tempat yang Tuhan sediakan. Slide yang terakhir, keindahan tempat yang Tuhan sediakan, Yesaya pasal 11 ayat 6 dan 9. Serigala akan tinggal bersama-sama dengan domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, dan anak kecil akan mengiringnya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Adik-adik ataupun saudara-saudara, kita bayangkan serigala tinggal bersama-sama dengan domba, tapi tidak baku makan. Wahyu pasal 21 ayat 4, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, tangisan, maut, dan lain sebagainya. Tempat yang Tuhan sediakan, tempat yang sangat luar biasa, tempat yang tidak pernah kita bayangkan, akan selalu kita kenang, bahkan tempat tersebut tidak akan pernah bosan. Karena apa? Karena segala sesuatu akan indah. Kita bertemu dengan Tuhan, kita nikmati segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang setia dan percaya kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, kakak pendeta tanya, maukah kita tinggal di sana? Dan closing statement yang ingin saya tinggalkan adalah, pastikan kita melakukan apa yang Tuhan amarkan, sehingga kita mendapatkan bagian di tempat yang Tuhan telah sediakan. Di slide yang terakhir, mengajak kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, sehingga tempat yang Tuhan sediakan itu akan menjadi bagian kita. Gantinya kita mendapatkan penghukuman, tapi karena kita setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan surga yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang selamat. Kiranya Tuhan berkati kita, Tuhan mampukan kita semua untuk tetap setia sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan atas firman yang sudah disampaikan. Kali kita ingatkan, biarlah segala yang firman disampaikan bisa memotivasi kita, khususnya biarlah kita mendengarkan amaran Tuhan, melakukannya, dan juga rajin bekerja, dan biarlah setiap waktu kita gunakan selalu untuk menjadi kemuliaan kita. Oke, baik, saat ini kita akan menutup acara Weekly Online Worship kita dengan menyanyi dari lagu Sion edisi lengkap, nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih suci,
jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Sebagai dua tutup akan dibawakan, pertama akan dibawakan oleh Deborah Putri, dan nanti untuk penutup akan dibawakan oleh pendeta sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar renungan Tuhan. Tolong kami jadi seperti Yesus dan jadi setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati firman yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Kami boleh diingatkan bahwa ketika kami setia kepada Tuhan, maka jaminan keselamatan akan menjadi bagian kami semua. Bapa di sorga, pada pagi menjelang siang hari ini, hamba mau memohon berkat dalam kehidupan kami semua yang hadir pada saat ini. Kiranya berkat yang melimpah Tuhan curahkan dalam kehidupan masing-masing kami. Amat terlebih adik-adik yang sementara menempuh pendidikan. Tuhan kiranya berkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga kami semua boleh berhasil dalam pendidikan kami. Nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, sama-samalah dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini acara Weekly Online Worship kita. Tapi sebelum kita berpisah, akan ada pengumuman. Dan terakhir kita akan foto bersama.